akan membahas koefisien perpindahan panas keseluruhan pada alat penukar kalor. Nanti kita akan bahas peranan dari U ini ya. Kenapa kita perlu menganalisis koefisien perpindahan panas ini? Karena nilai dari U suatu alat penukar kalor itu menentukan jumlah panas yang dapat terjadi. Ini kalau di bab 3 kan kita telah membahas bahwa laju perpindahan panas itu sama dengan luas dari perpindahan panas itu kalikan dengan koefisien perpindahan panas keseluruhan dikalikan delta T. Begitu juga di suatu alat penukar kalor, nanti U ini itu juga menentukan besaran dari laju perpindahan panas ini. Hanya nanti delta T-nya kita pakai persamaan yang disebut dengan LMTD. Nanti juga akan kita bahas di topik berikutnya. Oke, misalnya kita mempunyai alat penukar kalor itu punya dua fluida ya, ada fluida sisi panas dan fluida sisi dingin, terus dipisahkan oleh suatu dinding ya, maka kita mempunyai rumusan koefisien perpindahan panas keseluruhannya mengikuti persamaan 11.1A ini. Ya, jadi ini 1 per U kali A itu sama dengan 1 per U kali A di sisi dingin, C itu cold ya, sama juga dengan 1 dibagi U kali A di sisi fluida panasnya, sama dengan ini. Yang pertama ini adalah kontribusi dari fluida bagian dingin, terus ini tahanan termal konduksi di dalam dinding yang memisahkan dua fluida tersebut, terus ini adalah tahanan termal di sisi fluida panasnya. Nah, sekali lagi kalau Anda perhatikan ini, saat menghitung U kali A ini tidak masalah apakah berbasis pada sisi dingin atau sisi panas ya. Asal U sama A-nya itu bersatu ya. Kalau misalnya pakai sisi dingin ya berarti UC kali AC ya. Karena apa? Yang sama itu perkaliannya ya, U kali A itu sama dengan U kali A di sisi dingin sama juga dengan U kali A di sisi panas ya. Sementara kalau individu misalnya U bagian dingin itu belum tentu sama dengan U di bagian panasnya. Tapi kalau perkalian keduanya itu sama ya. Kemudian kalau ada kerak atau fouling ya, setelah alat penukar kalor itu dipakai dalam jangka tertentu, terus kemudian fluidanya mungkin tidak bersih, bisa timbul kerak di dindingnya. Nah, karena ada kerak, maka akan menambah tahanan termal. Itu telah kita bahas di bab 3 ya. Sehingga di sini kalau Anda perhatikan, akan ada tambahan tahanan termal dari lapisan kerak di bagian dingin, juga lapisan kerak di bagian panasnya. RF terus double dot itu koefisien kerak. Parameter eta 0 ya, atau ini itu disebut sebagai efisiensi permukaan keseluruhan. Jadi di bagian suku tambahan karena kerak tadi itu ada eta 0, itu merupakan efisiensi permukaan keseluruhan. Itu definisikan mengikuti persamaan 11.2 ya, 11.2. Jadi dia melambangkan seberapa efisien laju perpindahan panas relatif terhadap temperatur permukaan yang bersih ya. Juga karena perbedaannya ini dikurangi dengan temperatur dari fluidanya. Nah, saya kira ini kita bahas juga di bab 3 ya, silahkan direview lagi ketika kita membahas tentang sirip atau fin ya. Kemudian di tabel di bawah ini itu menunjukkan nilai-nilai dari faktor kerak ya, fouling factors untuk berbagai jenis fluida. Misalnya kalau fluidanya itu air laut, terus juga ini feed water kalau untuk di bagian boiler,
yang telah ditreatment itu faktor keraknya 0,0001 ya. Anda bisa lihat juga untuk fluida yang lainnya ini ada juga air dari sungai itu mempunyai faktor kerak 0,0002 sampai 0,001. Terus ini ada juga steam ya. Kemudian di slide ini tunjukkan nilai dari koefisien pendinginan panas keseluruhan dari beberapa fluida yang dipakai di alat penukar kalor. Misalnya kalau alat penukar kalornya ini mempunyai fluida air dan air, jadi di sisi panas dan sisi dinginnya fluidanya air, maka ini umumnya nilai dari koefisien perpindahan panas keseluruhannya. Kalau misalnya air ke oil ya, itu yang row yang kedua, itu U-nya antara 110 sampai 350. Sampai di sini juga ada alkohol ya. Jadi nilai ini bisa digunakan sebagai referensi ya. Tentunya nilai yang lebih akurat ya biasanya kita dapatkan dari spek boilernya dan juga sifat-sifat dari fluida kerjanya. Berikutnya kita bahas tentang log mean temperature difference atau disingkat sebagai LMTD ya. Nanti kita akan lihat selangkah demi selangkah apa arti dari LMTD ini atau log mean temperature difference. Oke, untuk mendesain atau memprediksi suatu alat penukar kalor atau heat exchanger, itu kita perlu menentukan hubungan antara laju perpindahan panas total, itu dengan temperatur fluida sisi masuk dan sisi keluar, juga dengan koefisien perpindahan panas keseluruhan plus luas permukaan. Misal, kita mempunyai skema perpindahan panas di dalam boiler itu seperti ditunjukkan di slide ini. Jadi kita mempunyai fluida sisi panas itu di bagian atas. Dia mengalir dari kiri ke kanan ya. Jadi dengan laju aliran massa m.h. Terus I ini merupakan energi dalam atau entalpi ya, entalpi masuk, terus dia juga mempunyai temperatur tertentu, terus ini di sisi keluarnya. Terus kemudian fluida bagian dinginnya itu ada di bagian bawah ya, mengalir juga dari kiri ke kanan. Jadi ini termasuk penukar kalor jenis paralel ya, parallel flow heat exchanger. Terus ada perpindahan panas ini dari fluida panas ke fluida dingin ini. Nah, terus skema titik-titik ini yang di bawah maupun di atas ini kita mengasumsikan tidak ada perpindahan panas dari alat penukar kalor ke lingkungan sekitar. Jadi perpindahan panasnya itu hanya terjadi dari fluida panas ke fluida dingin. Dari kesetimbangan energi itu kita bahas di bab 1, maka laju perpindahan panas dari fluida sisi panas ke fluida sisi dingin itu mengikuti persamaan ini 11.6a. Q sama dengan m dot kali I sisi masuk dikurangi dengan I sisi keluar. Jadi m dot kali perubahan entalpi. Nah, ini akan sama atau dibalance dengan laju perpindahan panas yang diterima oleh fluida dingin mengikuti persamaan 11.7a ya. Jadi m.c kali ini entalpi di bagian keluar dari fluida dingin dikurangi dengan entalpi di bagian masuk dari fluida dingin. Nah, kalau misalnya kita asumsikan koefisien perpindahan panas, kita asumsikan panas spesifiknya itu konstan atau Cp-nya itu konstan, ya, maka I atau entalpi bisa kita ganti dengan Cp dt ya.
delta I ya. Sehingga persamaan 11.6a bisa kita substitusi atau kita ubah ke persamaan ini 11.6b ya. Jadi I-nya atau delta I-nya kita ganti dengan CP kali delta T. Begitu juga dengan persamaan 11.7a itu bisa kita ubah ke 11.7b ya. Jadi sini sekali lagi entalpinya kita ganti dengan korelasi antara panas spesifik kali temperatur. Nah, nanti kita juga tertarik untuk mengetahui hubungan antara Q ini dengan delta T, di mana delta T-nya itu delta T antara fluida panas dengan fluida dingin persamaan 11.8. Nah, nanti kita akan turunkan bagaimana hubungan antara Q dengan delta T ini. Nah, laju perpindahan panas itu sekali lagi perlu kita hubungkan dengan persamaan 11.8 ini. Nah, karena delta T-nya itu bervariasi ya, jadi variasi dari titik masuk sampai titik keluar baik di sisi fluida panas maupun di sisi fluida dingin, maka kita perlu gunakan persamaan laju ya. Jadi Q itu sama dengan U kali A kali delta TM. Ini yang perlu kita cari nanti ya. Delta T-nya itu dalam bentuk apa untuk alat penukar kalor ini ya. Oke, sekarang kita lihat misalnya untuk alat penukar kalor dengan aliran paralel ya. Kita lihat di sini di skema bagian kiri atas bahwa arah aliran fluida baik sisi panas hot maupun sisi dingin cold itu dia punya arah yang sama dari kiri ke kanan, makanya disebut sebagai parallel flow. Nah, untuk melakukan analisa delta T nanti diasumsikan bahwa tidak ada panas dari alat penukar kalor ke lingkungan ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini ini 0 ya. Ini sama dengan 0, di sini juga sama dengan 0 ya. Tetapi ada perpindahan panas dari sisi fluida panas ke sisi fluida dingin, ini dilambangkan dengan ini. Oke. Terus tidak ada perpindahan panas arah aksial ya. Arah aksial itu searah dengan aliran fluida itu. Kemudian kita juga asumsikan bahwa perubahan energi kinetik dan potensial itu diabaikan. Jadi kita misalnya bisa asumsikan bahwa posisi dari alat penukar kalor ini horizontal sehingga tidak ada perubahan energi potensial. Juga kecepatannya sama sehingga tidak ada perubahan energi kinetik. Nah, untuk jenis aliran paralel, maka nanti kita akan mendapatkan skema perubahan temperatur dari fluida panas pun juga fluida sisi dingin itu seperti ditunjukkan di gambar di bagian bawah ini. Ya, jadi ini adalah temperatur di bagian sisi panas saat masuk, terus saat keluar akan pada di sini. Saya pakai yang biru ya pada di sini. Nah, kemudian fluida dinginnya itu akan mulai dari titik sini, titik 1 ini. Terus kemudian saat keluar alat penukar kalor, dia akan berada di titik ini. Ya. Kalau kita perhatikan bahwa garis temperatur di sisi fluida dingin itu tidak akan pernah memotong ya garis temperatur di sisi fluida panas. Ini masuk akal ya, karena kalaupun kita buat alatnya itu sebesar dan sepanjang mungkin, nanti kemungkinan ya di kedua titik ini dia akan asimptotik, artinya saling mendekat ya, tapi tidak akan pernah titik temperatur bagian keluar dari fluida dingin itu lebih panas dibanding temperatur keluar dari fluida panas ya. Oke, terus di situ juga ditunjukkan ini laju perpindahan panas ya, laju perpindahan panas dari sisi fluida panas ke sisi fluida dingin. Oke. Oke, kalau kita terapkan kesetimbangan energi dari persamaan sebelumnya,
ya kita mendapatkan tadi kan bahwa dq ya untuk suatu elemen infinitesimal kita mempunyai laju perpindahan panasnya itu mengikuti persamaan ini. dq sama dengan m.h kali cp kali dt ya. Tuh. Terus ini pakai negatif ya karena panasnya menuju ke sisi dingin ya. Terus kemudian di sisi dinginnya itu yang membalance itu sama juga di sini m.c kali cp kali dtc ya itu. Nah, jadi kita dapatkan persamaan laju perpindahan panas dari sisi dingin maupun sisi panas. Nah, nanti kita akan hubungkan dengan korelasi ini bahwa dq itu sama dengan U kali delta T kali dA ya. Nah, dari slide sebelumnya kita telah mendapatkan persamaan delta T yang mana didefinisikan sebagai TH minus TC. Nah, kalau persamaan delta T ini kita turunkan ya, kita diferensialkan, maka kita akan mendapatkan ini bahwa d delta T itu sama dengan dTH minus dTC ya. Nah, dTH dan dTC ini bisa kita ganti dengan persamaan 11.10 dan 11.11 ya. Jadi kalau dari 11.10 itu kita dapatkan bahwa dTH itu kan sama dengan dq plus minus ch ya. Nah, itu kalau kita substitusikan kita akan mendapatkan persamaan ini. Persamaan ini bahwa d delta T itu sama dengan minus dq kali 1 dibagi c h, c-nya itu c capital ya, ditambah 1 dibagi cc ya. Nah, itu yang capital itu c yang ini, capital yang ch itu dia mewakili m dot h kali c kecil ya, cph. Sama juga dengan c yang besar, huruf besar C terus C itu dia mewakili M dot C kali CP C ya, bagian dingin. Oke, terus kemudian kalau kita substitusikan persamaan Q dari persamaan 11.12 ya, kita masukkan ke sini, maka kita dapatkan ini ya. Kita dapatkan, terus kita integralkan itu, sisi kiri kita integralkan, sisi kanan kita integralkan, kita dapatkan itu. Sehingga diperoleh bahwa ln ya, natural logarithmic delta T2 dibagi delta T1 itu sama dengan minus U kali A kali 1 dibagi CH ditambah 1 bagi CC. Nah, delta T1 maupun delta T2 itu adalah perbedaan temperatur di sisi masuk dan di sisi keluar. Jadi delta T1 itu sama dengan THI minus TCI ya. Oke, sementara delta T2 itu perbedaan temperatur di sisi keluar ya, itu sama dengan THO minus TCO. Oke, terus kemudian kalau kita substitusikan CH dan CC dari persamaan 11.6b dan 11.7b, maka kita dapatkan persamaan ini, terus kita sederhanakan. Tadi kita telah tulis ini delta T1 maupun delta T2, sehingga kita akan dapatkan ya, kalau kita buat Q ini eksplisit sebelah kiri, kita dapatkan persamaan bahwa Q itu sama dengan U kali A kali itu delta T2 minus delta T1 dibagi ln dari delta T2 dibagi delta T1. Nah, ini itu kan mewakili suku ini. Suku ini. Nah, itu kita tuliskan lagi nih di persamaan 11.15. Nah, suku inilah yang disebut sebagai log
mean temperature difference untuk aliran paralel. Ya, jadi kita bisa kalau lihat persamaan 11.14 ini, kita bisa lihat di sini bahwa delta T untuk kasus alat nukar kalor ini dia adalah LMTD, log mean temperature difference, diformulasikan mengikuti persamaan 11.15. Ini untuk aliran paralel. Ya. Sekarang bagaimana untuk counterflow atau aliran berlawanan? Penurunannya persis sama dengan saat kita menurunkan LMTD kasus aliran paralel. Nanti kita akan dapatkan juga persamaan ini 11-15 sama persis sama. Ya, bentuk LMTD untuk aliran berlawanan ini sama dengan LMTD untuk aliran paralel. Hanya yang perlu diperhatikan bahwa untuk aliran berlawanan, delta T1-nya, kalau Anda lihat di gambarnya ini ya, itu dia THI minus TCO ya, untuk delta T1 ini ya. Karena Anda lihat ini bahwa untuk aliran berlawanan, itu fluida panasnya mengalir dari kiri ke kanan, sementara fluida dinginnya mengalir dari kanan ke kiri. Nah, titik satunya tetap di sini, terus titik duanya juga di sini. Sehingga delta T1 itu sama dengan THI minus TCO, ini, ya, atau TH1 minus TC1. Sementara delta T2, kalau Anda lihat di gambar ini, dia adalah THO minus TCI. Ya. Kemudian ada kasus khusus di mana nilai C dari salah satu fluida itu jauh lebih tinggi dibanding C dari fluida satunya. Nah, bisa jadi misalnya CH-nya jadi M.H kali CPH-nya itu jauh lebih besar dibanding dengan CC. Ya, ini di sisi dingin. Nah, ini misalnya seperti kasus kondensasi. Ya, kondensasi itu kan terjadi pada temperatur yang hampir konstan ya, sehingga CH-nya besar sekali. Nah, temperaturnya tetap ya. Sebaliknya bisa juga CC-nya yang jauh lebih besar dibanding dengan CH-nya. Kasusnya apa? Evaporasi. Jadi salah satu fluidanya, di sini fluida sisi dinginnya, dia mengalami evaporasi, temperaturnya konstan. Nah, kalau digambarkan nanti temperaturnya ya A ini untuk kasus misalnya CH-nya jauh lebih besar dibanding CC, sehingga kalian perhatikan di sini bahwa temperatur dari fluida sisi panasnya itu relatif konstan, terus kemudian temperatur dari fluida sisi dinginnya dia akan naik ya. Anda perhatikan ini di sini. Ini untuk yang tengah ini adalah untuk kasus di mana CC-nya jauh lebih besar dibanding CH. Kasus yang paling kanan itu kalau CC-nya sama dengan CH, Anda perhatikan ini akan mempunyai delta T yang sama antara titik 1 dan titik 2. Oke, sekarang kita lihat contoh berikut ini. Ada suatu alat penukar kalor, dia mempunyai aliran berlawanan, counterflow, terus konsentrik, ya konsentrik itu artinya satu jenis pipa, terus ada dua aliran ya, ada satu di bagian dalam, satu di bagian luaran. Itu digunakan untuk mendinginkan oli ya, untuk industri, untuk engine turbin ya, untuk engine turbin yang dipakai dalam suatu industri. Terus laju aliran dari air pendinginnya itu yang melewati bagian dalam ya. Bagian dalam yang punya diameter 25 mm itu laju aliran masanya 0,2 kg per detik. Sementara laju aliran olinya yang melewati di sisi luar di anulusnya itu mempunyai diameter 45, itu laju alirannya 0,1 kg per detik. Kemudian temperatur dari air dan oli ketika memasuki alat penukar kalor itu 100 dan 30 ya, temperatur oli masuk 100, temperatur air masuk 30 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah
berapa panjang dari cup yang diperlukan, jadi panjang dari cup di alat menukar kalor diperlukan jika diinginkan bahwa temperatur dari oli saat keluar alat menukar kalor ini adalah 60 derajat Celcius. Kita lihat solusinya. Jadi diketahui laju laran masanya, terus temperatur masuknya juga diketahui, ya. Terus jenis alat menukar kalornya juga tadi diketahui, alirannya berlawanan, jenisnya konsentrik, ya. Jadi skemanya ditunjukkan ini sebelah kiri nih. Di bagian dalam itu adalah airnya, ini airnya melewati di sini. Ini airnya lewati ini. Terus di bagian luarnya yang anulusnya itu adalah oli. Nah, karena jenisnya berlawanan, skema dari alirannya tunjukkan seperti yang di sebelah kanan ini. Ya, jadi olinya masuk dari sisi kiri ke kanan, temperaturnya menurun ya. Terus kemudian airnya masuk dari sisi kanan ke kiri, ya, temperaturnya naik. Ya. Terus asumsi yang digunakan di sini kita abaikan laju perpindahan panas dari alat menukar kalor ke lingkungan. Terus kita abaikan perubahan energi kinetik maupun energi potensial. Terus sifatnya kita asumsikan konstan. Terus kemudian kita juga bisa asumsikan tidak ada fouling. Terus tahanan termal di dalam dinding pipa yang memisahkan oli dan air ini bisa kita abaikan juga, kecil ya. Kenapa? Kalau misalnya dindingnya itu dari bahan konduktor, nanti tahanannya itu jauh lebih kecil dibanding tahanan karena konveksi di sisi oli maupun sisi air. Ya. Kemudian kita juga bisa asumsikan bahwa U-nya independen terhadap X. Ya. Langkahnya di sini pertama kita tentukan dulu ya sifat-sifat dari fluidanya ya. Pertama untuk oli kita misalnya asumsikan temperatur rata-ratanya 80 derajat Celcius. Oli itu dari tabel A5 di buku referensi. Kita bisa dapatkan nilai Cp, kemudian nilai dari mu, nilai dari K, ya, konduktivitas termal. Kemudian air itu bisa kita asumsikan temperaturnya misalnya 35 derajat Celcius ya. Oke, terus ini asumsi ya karena kan masuknya air kan 30. Misalnya temperatur keluarnya mungkin sekitar 40 ya kita asumsikan 35. Kalau pengen nanti hasilnya akurat setelah kita dapatkan temperatur masing-masing kita harus update ini ya. Tetapi untuk contoh soal ini atau di ujian biasanya dengan menebak temperatur rata-rata ini sudah cukup ya. Oke, terus dari tabel A6 kita bisa dapatkan sifat-sifat dari air, Cp-nya, mu, terus K, berikut juga dengan bilangan Prandtl-nya. Oke, langkah berikutnya yang ditanyakan itu kan berapa panjang dari alat menukar kalor yang diperlukan. Nanti stepnya adalah pertama kita hitung dulu temperatur keluar dari airnya ya. Tadi yang diketahui kan temperatur masuk masing-masing fluida, terus target temperatur keluar dari oli. Ya, yang missing, yang belum kita dapatkan ada temperatur keluar dari air. Ya, setelah keempat temperaturnya diketahui, kita hitung LMTD-nya. Terus berikutnya kita hitung U-nya. Nah, nanti yang tertinggal itu A. Nah, A di situ, di dalam A itu ada komponen panjang. Ya, gitu ya. Oke, dari balance energy kita dapatkan bahwa Q-nya kita hitung dulu, itu Q-nya itu yang terjadi adalah 8.524 watt ya. Dari panas yang dikirim dari oli ini akan diterima oleh air ya, diterima oleh air sehingga bisa kita gunakan untuk menentukan temperatur keluar dari air ya. Temperatur dari keluar dari air ketemulah ini 40,2 derajat Celcius. Nah, ini enggak terlalu jauh ini dengan tebakan kita bahwa temperatur dari rata-rata dari air 35 derajat Celcius ya. Itu kan rata-rata dari 30 plus 40,2 ya, itu yang diperlukan untuk menentukan sifat-sifat dari air. Oke, kemudian kita tahu bahwa ini rumusan perpindahan panas yang menggunakan delta TLM atau LMTD ya.
Nah, delta TLM atau LMTD-nya kita bisa gunakan persamaan sebelumnya, persamaan 11-15 dan persamaan 11-17. Ya, ini adalah LMTD dengan memasukkan nilai dari temperaturnya. Ketemulah ini LMTD-nya, 43,2 derajat Celcius. Oke, berikutnya kita tentukan U-nya. Nah, U di sini tadi dari asumsi kita bisa mengabaikan tahanan termal konduksi di dalam dinding yang memisahkan oli dan air, sehingga yang tersisa itu hanya tahanan termal karena konveksi di sisi panas dan ini di sisi dingin. Ya. Kita hitung HI dan HO-nya ini. Kita hitung dulu H di sisi air ya. Airnya itu kan melewati pipa yang bagian dalam ya. Jadi ini termasuk internal flow. Itu telah kita pelajari di bab 8. Pertama kita hitung dulu berapa bilangan Reynolds-nya ya. Bilangan Reynolds-nya mengikuti persamaan ini. M.C-nya tadi ada, terus diameter bagian dalamnya juga ada. Mu-nya sudah kita dapatkan dari tabel A6, kita dapatkan bilangan Reynolds-nya 14.050. Berarti dia termasuk aliran turbulen. Nah, kalau teman-teman lihat lagi di bahasan bab 8, itu ada satu rumusan, itu rumus 8.60, itu rumus bilangan Nusselt untuk aliran internal. Ya, itu fungsi dari bilangan Reynolds dan bilangan Prandtl. Ya. Bilangan Reynolds-nya udah kita dapatkan ini, bilangan Prandtl-nya dari tabel kita masukkan ya. Ini bilangan Prandtl-nya, kita ketemu NU-nya itu 90. Nah, sehingga dari K dan diameter si dalam kita dapatkan bahwa koefisien konveksi dari sisi air itu 2250 watt per meter persegi Kelvin. Berikutnya kita hitung untuk H di sisi olinya. Nah, tadi olinya itu kan mempunyai luas permukaan berbentuk anulus ya, jadi di sisi luarnya. Nah, di sini kita gunakan persamaan 8.71 ya. Kita gunakan persamaan titik 71 untuk menghitung bilangan Reynolds di kasus anulus ini. Ya, jadi ini rumusannya, tinggal masukkan ya, rho-nya tadi ada, terus DO dan DI-nya itu diameter di sisi luar dan diameter sisi dalam untuk DI. Ada semua tadi ya, kita masukkan, nanti ketemu bilangan Reynolds untuk bagian oli itu 56. Bilangan Reynolds-nya di sini di bawah batas bilangan Reynolds untuk turbulen sekitar 2300-an ya untuk aliran internal itu di dalam pipa, sehingga alirannya laminer ya. Nah, sehingga aliran laminer, terus kita bisa dapatkan NU-nya itu dari tabel 8.2. Silahkan direview di bab 8 ya. Nah, nanti kita dapatkan ini bahwa NU-nya itu sebesar 5,63. Kemudian setelah ketemu NU, kita bisa hitung koefisien konveksinya ya. Itu kita dapatkan 38,8. Setelah ketemu HI dan HO, kita bisa hitung U-nya ya. Dari rumusan di slide sebelumnya, nanti ketemu U-nya itu 38,1 watt per meter persegi Kelvin. Nah, A-nya itu kan A luas permukaan di mana perpindahan panas itu terjadi. Jadi luas dari A-nya itu ya, saya gambarkan lagi di sini ya. Jadi luas A-nya itu seperti ini. Jadi ini pipanya. Jadi luas selubungnya itu. Luas selubungnya itu kan berarti diameter dari lingkaran pi kali D kali L ya. L-nya ini panjangnya ini. Ini L. Nah, D-nya DI ya. Nah, ini L. Sehingga Q itu kan
sama dengan U kali A kali delta TLM. Delta TLM-nya tadi sudah dihitung, U-nya sudah dihitung, Q-nya sudah dihitung, sehingga kita dapatkan A, di mana A-nya itu adalah Pi kali D kali L, sehingga kita bisa hitung ini menggunakan rumusan ini. Ketemulah L-nya itu yang diperlukan adalah 65,9 meter.